cangkul yang dalam. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini kita bersama Pak Eko. Ini Pak Eko ini sedang mengangkut bibit gamal dari TPK ya, tempat penampungan sementara bibit ke lahan yang akan dilakukan penanaman. Untuk dari transit bibitnya itu ada di lumayan jauh, jadi ngangkutnya menggunakan sepeda motor, dilakukan oleh Pak Sudaryo. Oke. Jadi untuk penanaman ini membutuhkan anggaran biaya yang cukup besar gitu, baik. Karena memang akses perhutanan sosial ini kan lumayan jauh dari jangkauan jalan utama. Jadi harus menggunakan dipikul gitu caranya, jalan kaki gitu. Untuk hari ini kita tuh ada 4 anggota, 4 pekerja. Jadi untuk yang di KTH Alam Subur ini sistem kerjanya berbeda dengan KTH Ranumakmur. Jadi di sini kebanyakan pemilik lahan itu menyerahkan penanamannya ini kepada ketua KTH-nya itu Pak Daryo. Jadi Pak Daryo bersama timnya melakukan kegiatan penanaman. Ini udah dilakukan 2 hari ini. Dari kemarin sudah melakukan penancapan ajir untuk satu lokasi, dan tadi udah dilakukan pembuatan lubang tanam dan pemberian kompos. Jadi selanjutnya akan dilakukan penanaman gamalnya gitu. Jadi kalau hari ini ada 4 orang, jadi 2 orangnya itu melakukan pembuatan lubang tanam di lokasi yang selanjutnya gitu. Kemudian dilanjut dengan pemasangan ajir gitu. Nah, untuk bibit gamal ini untuk perlahan andil itu nanti sistemnya itu ini sistem galangan ya, bukan sistem pelompongan. Yang harusnya sih pelompongan, karena emang kita tidak bisa memaksakan apa yang sudah kita rencanakan itu di lapangan. Jadi kita harus tetap melakukan evaluasi di lapangan. Ternyata di lapangan tuh sudah dilakukan tanam padi, ini padinya udah besar nih, nggak mungkin kita dilakukan pelompongan. Jadi kita sementara melakukannya di galangan. Setelah nanti padinya ini dipanen, itu nanti akan dilakukan penanaman tambahan untuk pelompongan di tengah lahan seperti itu, dan selanjutnya akan dilakukan tumpang sari untuk tanaman pertanian seperti itu. Nah, inilah ajar-ajar yang sudah ditancapkan kemarin dan sudah dilakukan pembuatan lubang tanam dan sudah dilakukan pemberian kompos. Selanjutnya tinggal dilakukan penanaman gamal. Penanaman gamal ini cukup mudah, kan itu gamal itu kan ada polybagnya. Jadi polybagnya itu tinggal disobek. Nah, kemudian ditanam. Kemudian polybagnya ditancapkan di ajir sebagai tanda sudah dilakukan penanaman, dan untuk meminimalisir sampah plastik di lahan pertanian seperti itu. Nah, ini adalah proses pembuatan lubang tanam yang dilakukan untuk 2 orang. Untuk untuk lebih efektif kinerja, jadi dibagi-bagi tugasnya masing-masing. Cukup dalam sih di sini. Setiap dari kelompok tani itu kan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau di sini ajarnya tuh bagus, yang dibikin sesuai dengan yang ditentukan. Kemudian juga Pak Daryo sendiri bilang agar tahan lama untuk ajarnya, jadi jumbonya besar-besar. Kemudian untuk lubang tanamnya juga cukup dalam, jadi tanamannya bibit yang sudah ditanam itu tidak cepat kering kalau dalam. Kalau sebelumnya kan kita sudah melakukan evaluasi juga gitu. Kemudian tanah di sini itu adalah tanahnya tanah liat atau tanah bini. Jadi ini lumayan membutuhkan tenaga yang ekstra untuk mencangkul gitu. Nah, inilah bapak-bapak yang sedang membuat lubang tanam di galangan gitu ya, karena memang sudah kebanyakan lahannya lahan padi, jadi tidak bisa dilakukan sistem tanam pomplongan seperti itu. Nah, ini untuk tahap pertama ini kita nanamnya baru 5.000 bibit, karena memang kita lihat kondisi ya, karena kondisi
Pertama sih kemarin akses jalan untuk ke KTH Alam Subur ini susah untuk truk fuso itu masuk karena jalan sempit. Jadi menggunakan truk kecil sehingga jumlah bibit candi aku juga cuma sedikit 5.000. Kemudian yang kedua itu faktor cuacanya itu kemarin seminggu hujan, gak ada panas sama sekali, tiba-tiba sekarang full panas waktu kita nanam. Jadi sangat mengkhawatirkan ya apabila terjadi kegagalan lagi, karena kan bibit yang baru ditanam kan butuh adaptasi. Kalau langsung cuaca ekstrim di lapangan, nah itu presentasi untuk kematiannya itu tinggi gitu. Sedangkan yang ada di persemen aja udah banyak yang layu meskipun udah kami siram gitu. Jadi ya namanya penanaman dan program kerja kayak gini harus banyak try errornya untuk menjadi sukses. Jadi jangan putus asa dan selalu lakukan analisis untuk mencari solusi terbaik. Apa lagi ya? Aduh, saya bingung mau ngomong apa lagi ya. Intinya itu sih. Ini lubang tanamnya kelihatan lebar, dalam. Tapi kalau yang di Alam Subur ini timnya kurang efektif karena mereka bayarannya per hari. Harusnya bayarnya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kalau ini namanya Pak Pras. Pak Bebe kali. Pak Pras, Pak Umar. Kami ini subsidi. Bebe. Pak Ahmad, Pak Ade. Ini ada sedikit bercandaan di tengah. Kita istirahat bersama Mas Eko itu artinya 1. Bapak anak pertama. Anak ketiga. Elah, Bebe ini sok tahu. Tapi artinya 1 ya. Iya. Eko, Eka, Eki itu 1 artinya. Kalau Umar itu sahabat Nabi. Nah, nabinya Ahmad tuh. Ini cocok ini memang. Tambah 1 nanti, Pak. Iya, Ali. Oh, Ali. Pak Ali. Tuh pas ini loh. 1, 2, 3, 4, 5. Apa jadi? Pandawa. Iya, Pak. Pandawa kan ana jeneng-jenenge. Nah, iya. Terus kowe sapa nih? Oh, anak aku jelas. kita lebih parah. Arjuna ya. Arjuna kalau Gunung Kelot, Gunung Dindi wes ya, gak panah. Pak rumahnya Paleran juga, Pak. Saya Paleran. Pak Adi juga. Enggak. Ini jeruk-jeruk. Wah, Oh iya. jauh sekali ngambil tenaga kerjanya Pak Daryo. Lewat jalan raya. Hmm. Iya, Ibu. Ya, Pak Daryo itu. Oh, gitu. Pantas kok jauh. Paleran juga. Ini dulu Sama Pak rumahnya sampingnya Pak Daryo itu. Daryo. Tapi dapat jodohnya orang Jurang-Jeru. Oh, jadi di rumahnya jurang-jeru sekarang. Sekarang pindah di Jurang-Jeru. Yang ada toiletnya itu sebanyak. Kata orang Malaysia ikut amoy itu. Ikut amoy. Amo itu apa, Pak? Cewek. Oh, Ceweknya setong. Atau duaan. Bisa lah, Pak. Dua kan bisa, Pak. Iya, Kanan kiri, kiri. kanan, Wah. Balik ada. Iya, depan belakang ada Ada. 4 berarti, Pak. Belakang enggak enak lah, Pak. Oh, jelbar, Pak. Kita iki jenengan kabupaten nama. Enaknya depan, Pak. Aduh. Nggih. Berarti yang asli Paleran jenengan tok, Pak. Jenengan Paleran. Jurang-jeru Blitar. Ini aslinya orang Python ini. Paiton. Oh, kecamatan Paiton. Cari istri sana. Jalan Raya Paiton. Istri jadi. Oh, Nurul jadi jenengan. Oh.
Emang ngerti Bebe? Tapi pondok itu kalau tadi dia kan. Iya. Kan kemarin lewat sama Pak Selamat. Nurul Jarit, cuaca hari ini mendung. Semoga hujan lebat. Gunung itu kan di jalan raya itu kan. Ya kan? Yang ada pembunuhan itu yang ditemukan di Wonogiri. Iya, benar enggak? Salah. Itu yang sekarang di penjara itu. Bebe ini informasinya tidak aktual dan valid. Sini lah ada Pak. Yang ini Dimas Kanjeng ya? Nama Kanjeng. Ya, itu kan nggak tahu saya Pak. Saya cuma baca aja berita lain ya. Iya, sudah berapa tahun ya Pak? Berapa tahun? Masih bisa menggandakan uang, Pak. Ada itu di sana. Ya ini saya mau ke sana mau menggandakan bibit Enak. kok. Uang Mau menggandakan bibit saya. Ini bibitnya ini bibitnya kan. kasih. Ya, saya kan punya bibit ada 5.000. Mau saya gandakan jadi 50.000 itu. Enak itu. Nah, enak itu. Kalau bisa bibitnya udah tertanam lebih enak lagi. Kita nanam 1.000 digandakan 5.000, seneng saya, Pak. Iya. Sing rewang jin lah. Iya. Gak celok ke Bandung Bondowoso. Apa, Pak? Danu. Iya, kalau di rumah kita itu genderuwo. Oh, genderuwo. Iya. Hanum Bondowoso. Jenengan udut. Saatnya melanjutkan penanaman. Nah, ini saya akan lebih detail lagi nih. Proses penanaman gamalnya ya, teman-teman. Itu Pak Eko ini yang ngangkut bibit sekaligus naruh di lubang tanam setiap bibitnya. Jadi biar lebih cepat untuk kegiatan penanamannya gitu ya. Namanya kerja tim kan bagaimana kita mencapai target yang sudah ditentukan gitu. Nah, ini penanaman gamalnya. Cukup mudah kan, tinggal dimasukkan saja kemudian ditutup dengan topsoil gitu. Seperti itu teman-teman, karena ini kan memang gamal ini kan sebagai bahan baku untuk pembuatan wood pellet. Emang karena gamal ini kan tidak banyak di sini, daerah sini tidak banyak, jadi harus membudidayakan kalau gamal ini mau dijadikan bahan baku, sehingga stok untuk bahan baku pembuatan gamal ke depannya itu akan terpenuhi gitu. Oke, sekian informasi tentang kegiatan penanaman gamal. Akan saya update terus untuk proses penanamannya dan apa itu biomasa. Terima kasih. Assalamualaikum.